Sinizen. Untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, salah satu caranya adalah dengan rutin mengkonsumsi susu atau produk susu. Nah, minuman susu merupakan minuman berbahan baku susu segar dan atau susu rekonstitusi dan atau susu rekombinasi dengan penambahan bahan pangan lain dengan atau tanpa bahan tambahan pangan yang diizinkan termasuk perisa. Dipanaskan dengan cara sterilisasi atau pasteurisasi yang dikemas secara kedap atau hermetis. Susu dan produk susu ini termasuk kategori makanan risiko tinggi yang mudah mengalami kerusakan. Untuk menjamin keamanan minuman susu, maka Sinizen harus memahami nih SNI yang mengatur tentang minuman susu. Standar Nasional Indonesia atau SNI 8418 tahun 2018 tentang minuman susu menetapkan istilah dan definisi, komposisi, klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji untuk minuman susu. Standar ini juga hanya berlaku untuk minuman susu yang berasal dari susu sapi dengan atau tanpa perisa. Dalam SNI ini, minuman susu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Minuman susu yang dibuat tanpa penambahan ekstrak atau perisa. 2. Minuman susu dengan penambahan ekstrak atau bahan alami yang memberikan rasa. 3. Minuman susu atau berperisa atau minuman susu rasa dengan penambah perisa. Proses pembuatan minuman susu. 1. Persiapan bahan baku. Susu yang digunakan dapat berasal dari susu segar atau larutan susu bubuk yang berasal dari sapi yang sehat dan dikelola secara baik dan harus diambil dengan cara yang bersih dan higienis. Penambahan bahan pangan lain yang diizinkan diperbolehkan selama memenuhi syarat. Tahap 2. Pengolahan. Susu harus diproses dengan baik dan aman. Susu dapat dipanaskan, didinginkan, maupun pasteurisasi secara steril sehingga tidak terkontaminasi oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya. 3. Pengemasan. Minuman susu yang sudah jadi harus dikemas dengan baik dan bersih. Dikemas dalam wadah kedap udara dengan bahan yang tidak dapat dipengaruhi atau mempengaruhi isi, sehingga tidak ada kontaminasi mikroorganisme maupun zat lain selama penyimpanan dan pengangkutan. Kemasan juga harus dapat melindungi minuman susu dari cahaya matahari dan juga suhu ekstrim. 4. Penandaan. Seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Syarat mutu minuman susu. Syarat mutu khusus mencakup 1. Keadaan, yaitu warna, bau, dan rasa yang normal. 2. Kadar protein, yaitu kadar lemak. 3. Padatan susu tanpa lemak. 4. Cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, timah, merkuri, dan arsen. 5. Cemaran mikroba. 6. Aflatoksin. Dan untuk lebih lengkapnya, Sinizen bisa melihat syarat khusus minuman susu pada tabel di bawah ini. Titik kritis. Titik kritis proses produksi minuman susu meliputi 1. Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan kemasan. Bahan-bahan ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan atau peraturan terkait yang berlaku. 2. Perlakuan panas bahan baku seperti pasteurisasi, UHT, atau sterilisasi. 3. Pencampuran dilakukan menggunakan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan campuran yang homogen sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. 4. Pengemasan. Produk disapabilan dalam bentuk cairan dikemas secara aseptis dalam botol, karton yang dilapisi polietilen atau aluminium foil, kantong plastik atau bahan lain yang tidak mempengaruhi isi. Penandaan. Label pada produk minuman susu. Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat
tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Demikian penjelasan mengenai standar untuk minuman susu yang berasal dari susu sapi dengan atau tanpa perisa. Standar Nasional Indonesia SNI 8418 tahun 2018 tentang minuman susu. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.